Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai pusat massa dan titik berat bagian ketiga. Kalau kita udah ngomongin ketiga, berarti nanti kita bakal bahas pusat massa dan titik berat mengenai volume, gitu ya. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Oke, kita lanjut aja ya. Pusat massa volume atau homogen 3 adalah sebuah titik di mana seluruh massa benda dapat dipusatkan sehingga benda tersebut seimbang. Nah, di sini kita mencari pusat massa dari si volume, gitu ya. Nah, untuk mencari persamaan pusat massa homogen 3, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Ini mencari pusat massa pada sumbu X, ini jadi pusat massa terhadap sumbu Y, ya. Hampir sama dengan persamaan sebelumnya, cuma bedanya nanti kita menggunakan volume ya dan cari titik seimbangnya terhadap sumbu X sama juga dengan sumbu Y-nya ya. Nah, di sini kita juga tetap bisa mempunyai dua pasangan ya. Persamaan pertama ini nanti akan digunakan untuk mencari dua buah benda yang memiliki volume ya ketika volume itu digabungkan. Sedangkan kalau kita menggunakan persamaan ini nanti kita cari volume benda tapi nanti ada volume benda yang hilang. Nah, kalau misal ada volume benda yang hilang, kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Pokoknya teknik perhitungannya nanti hampir sama dengan mencari pusat massa panjang dan luas gitu ya. Cuma yang bikin beda adalah kita suruh mencari volume bendanya. Nah, di sini ada keterangannya ya. V-nya itu adalah volume benda, X-nya itu adalah titik tengah terhadap sumbu X, dan Y-nya itu adalah titik tengah terhadap sumbu Y. Dan ingat ketika kita mencari titik seimbang atau pusat massa, kita tentukan dulu koordinat sumbu X dan Y-nya diukur dari titik 0,0. Nah, ini sebagai informasi tambahan ya. Jadi setiap benda itu mempunyai pusat massanya. Misalnya kalau kerucut itu, dia itu mempunyai titik seimbang, ketinggiannya itu adalah 1/4 T. Ya, Y0 itu adalah 1/4 T. Tapi jarak pada sumbu X-nya itu, ya ini simetris. Jadi nanti tinggal dilipat 2 aja. Kalau ini adalah 1/4 T, kalau tabung, itu mempunyai titik seimbangnya itu adalah setengah dari tingginya. Sedangkan kalau misalnya ini luas permukaan, setengah bola ya, ketinggiannya itu titik tengahnya, titik pusat massanya itu ada di sini nih, atau setara dengan 3/8 kali jari-jarinya. Sedangkan nanti volume bolanya kita bisa cari dengan persamaan 2/3 VR pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini volume kerucut tabungnya udah tahu lah ya cara mencari volumenya. Dan ini kalau bola, dia itu mempunyai jari-jari, kalau khusus bola ya tengah-tengahnya pasti di sini ya, setara dengan R. Ya, X-nya setara dengan R dan Y-nya itu juga ketinggiannya sama dengan R. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk kita lanjut ke contoh soal supaya sehat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah tabung pejal disambung dengan kerucut seperti pada gambar ya. Di sini ada tabung, di sini ada si kerucut gitu ya. Nah, ketika disambung, nanti pertanyaannya adalah tentukan letak titik berat bangun tersebut pada garis AB. Nah, di sini kita coba cari dari yang paling sulit dulu ya. Kalau di sini pasti yang sulit itu adalah mencari titik seimbang terhadap sumbu X-nya karena di sini ada gabungan volume antara kerucut dan tabung gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya, untuk mencari titik seimbang X kita bisa menggunakan persamaan ini di mana X0 sama dengan V1 kali X1 tambah V2 kali X2 per V1 tambah V2. Nah, kita pakai persamaan ini karena volumenya cuma ada 2. Kalau misalnya volumenya ada 3 nanti kita bisa teruskan gitu ya. Nah, nanti kita lanjutin aja ya. Berarti dari sini kalau kita mau mencari X0-nya, kita tentukan dulu nih masing-masing koordinat dan volumenya. Nah, kita cari dari X1-nya dulu. Ini dapatnya 6 cm ya. Dari mana nih? Ini kan tabung ya. Tingginya ini 12 cm, berarti tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya itu adalah 6 cm. Dan kalau misalnya kita mau mencari volume, ya gampang ya. VR pangkat 2 kali T. Ini adalah volume tabung, di mana R-nya itu adalah 5, ya. Tahu dari mana 5? Ini kan diameter 10, berarti jari-jarinya 5 ya. V kali 5 pangkat 2 kali 12 sama dengan 300 V cm kubik. Ini sengaja V-nya nggak kakak tulis biar mempermudah perhitungan. Lanjut, kita cari X2-nya. Nah, di sini X2-nya ini, nah kita lihat dulu X2-nya ya. Kalau namanya kerucut itu mempunyai titik seimbangnya di sini nih, yaitu 1/4 dari ketinggiannya, ya.
Jadi nanti kita hitung dari sini tetap dari sumbu X0. H1 tinggi tabung ditambah seperempat dari ketinggian kerucutnya. Kenapa seperempat dari ketinggian kerucut? Karena emang pusat seimbangnya di situ. Jadi nanti kita akan dapatkan persamaannya kurang lebih seperti ini. X2 sama dengan H1 tambah seperempat T sama dengan 12 tambah seperempat kali 12 sama dengan 15 cm. Gitu ya. Dan kita akan dapatkan volume kerucutnya itu sama dengan sepertiga VR pangkat 2 kali T. Nanti tinggal masukin aja angkanya, maka akan didapatkan volume 2-nya itu adalah 100 V cm pangkat 3. Gitu ya. Untuk volume kerucut udah tahu lah ya dapatnya dari mana. Kita udah dapat data ini, nanti kita tinggal input aja ke persamaannya. Jadi akan kita dapatkan kalau X0 itu sama dengan 300 V kali 6 tambah 100 V kali 15 per 300 V tambah 100 V. Nanti kita jumlahkan akan dapat seperti ini. 1800 V tambah 1500 V per 400 V. Nah, setelah kita hitung akan kita dapatkan 3300 V per 400 V. Maka akan didapatkan hasilnya itu adalah 33 per 4 cm. Jadi kurang lebih ya 33 per 4. Ya kurang lebih di sini lah ya. Karena kan 33 dibagi 4 itu kan 8, sekian. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari ketinggian Y-nya. Nah, ini kan bendanya udah simetris ya sebenarnya ya. Jadi udah ditebak, gampang ditebak dong kalau ketinggiannya itu sama dengan 5 cm gitu ya. Tanpa dihitung pun udah ketahuan. Tapi kalau kalian nggak percaya dapatnya dari mana, kalian bisa input dengan persamaan ini. Maka nanti kalau kalian hitung, akan kalian dapatkan kalau jawabannya itu adalah 5 cm. Gitu ya, sahabat privat. Nah, iklan dulu ya. Untuk sahabat privat yang butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayahprivat.com di mana pengajaran bisa offline ya, dan pengajarannya bisa online melalui Zoom dan Google Meeting. Nah, kalau misalnya kalian juga bisa membuat kelompok belajar secara personal ataupun kita buat grup kelas gitu ya. Di sini pokoknya kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya pastinya bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya yang sedikit lebih menantang gitu ya. Nah, di sini ada sebuah tabung ditambah sama setengah bola gitu ya. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan sih kasih tahu kalau diameter itu sama dengan R dan tingginya itu adalah 2 kalinya R. Di sini R itu adalah diameternya ya. Nah, jadi jangan ketipu sama soalnya. Nah, di sini jadi dipermudah nih. Kalau ketinggian tabung itu titik tengah di sini, kalau si bola titik tengah di sini. Ya, setengah bola. Nanti kita suruh tanya nih, berapakah titik berat pada gambar tersebut. Nah, di sini yang pasti yang susah untuk ditentukan adalah si ketinggiannya. Jadi kalau kita mau cari ketinggiannya, kita masukin persamaannya. Y0 sama dengan V1 kali Y1 tambah V2 kali Y2 per V1 tambah V2. Nanti kita menggunakan persamaan ini, lalu kita tentukan dulu nih masing-masing koordinat dan luas permukaan. Maaf nih maksudnya volume permukaan ya. Nah, dari sini nanti kita masukin deh. Nah, Y2-nya itu kita tentukan dulu nih. Ini kan Y-nya ini kan ketinggian kita ngomongin ya. Nah, ini yang pertama dulu nih ya. Kita tentukan dari yang duanya dulu nih ya. Kita tahu kalau tingginya itu adalah 2R di mana R itu adalah 4. Ya, jadi setengahnya dari 4 itu adalah 2 gitu ya. Nah, lalu kita cari nih volume si benda yang kedua ini. Ini kan si tabung ya. Berarti kita masukin aja persamaannya V2 sama dengan V kali jari-jari kali T sama dengan V kali setengah R. Ya, ingat ini kan diameter R. Berarti jari-jarinya itu adalah setengah R dikali tingginya itu adalah 2R. Dimana kalian tahu kalau R itu adalah 2. Nanti akan kalian dapatkan kalau V2-nya itu sama dengan 1/2 VR pangkat 3. R-nya berapa? 2. Nanti akan didapatkan kalau V2-nya itu sama dengan 4 V cm kubik. Ini ketinggian benda kedua sama volume benda kedua. Sekarang kita cari titik seimbang pada benda yang pertama, yaitu si setengah volume bola ya. Nah, kurang lebih Y1 di sini nih. Nah, kalian ingat ya, kalau misalnya Y1 itu sama dengan 3/8 dari jari-jari ya. Ini ketinggiannya adalah 3/8 dari jari-jari ditambah sama ketinggian si tabungnya. Ingat ya, kita mulai dari sini dari koordinat 0,0. Nanti akan didapatkan persamaan yang kurang lebih seperti ini. 2R ditambah 3/8 dari jari-jarinya. Nanti kalian bisa input persamaannya 2R tambah 3/8 kali setengah R ya. Nah, R ini sama dengan setengah R, setengah R dari sini ya. Lalu
kita akan dapatkan kalau Y1-nya itu sama dengan 35/16R. R itu adalah 2, jadi akan didapatkan kalau Y1-nya itu sama dengan 35/8 cm. Udah dapat nih datanya, ya tinggal input aja di angka-angkanya. Ini V1 belum dapat ya. Nah, volumenya ini kan adalah setengah volume bola. Ingat volume bola itu adalah 4/3 VR pangkat 3 dikali setengah, karena ini adalah setengah volume bola. Maka kita tinggal input aja nih, 2/3 V kali jari-jarinya itu adalah setengah R pangkat 3, maka didapatkan kalau V1-nya itu sama dengan 1/12 kali V R pangkat 3. Nah, R-nya itu adalah ini ya, 2 meter. Jadi akan didapatkan 2/3 V cm kubik. Nah, di sini udah dapat semuanya ya. Nanti akan kita data udah masuk, udah dapat semua, tinggal masukin aja nih ke persamaan ini. Jadi akan didapatkan kalau Y0 itu sama dengan 35/8 kali 2/3 V ya, tambah 2 kali 4 V cm kubik per volume satunya itu adalah 2/3 V tambah 4 V. Nanti kalau kalian itu akan didapatkan persamaan seperti ini, 70/24 V tambah 8 V per 14/3 V. Setelah kalian hitung akan dapatkan persamaan seperti ini, 210/24 V per 14/3 V. Nanti sahabat kelas pintar, sahabat privat coba dihitung dulu gitu ya. Kira-kira dapat nggak? Ngerti nggak dapat ini dari mana? Nanti tinggal diputar balik aja nih, 210/14 kali 3/14. Ingat nanti V-nya bisa dicoret ya. Nah, dari sini akan didapatkan kalau Y2-nya itu sama dengan 15/8 meter. Gitu ya. Oh, ini satunya meter aja ya. Nanti cm kubiknya bisa diubah jadi meter karena di sini area itu adalah 2 meter ya. Nanti ini meter, meter, meter sama meter pokoknya ya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari titik seimbang terhadap sumbu X, ya udah nggak usah dihitung ya. Langsung aja lipat 2. Ini kan area itu adalah 2 meter, berarti ini X-nya pasti 1 meter gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa hitung sendiri dengan persamaan yang sama gitu ya. Tinggal ganti aja X0 gitu untuk menentukan kira-kira ini dapat X1 itu dari mana. Nah, kakak nggak hitung ya. Nah, kakak rasa untuk video kali ini cukup ya. Jika kalian suka sama videonya, kalian bisa subscribe channel kami di Ayo Privat, dan kalian bisa menghubungi kami di Ayo Kita, Instagram kakak di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.